Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, salam semua. Baik, kali ini Rani kedatangan narasumber yang akan membahas tentang demam berdarah khususnya pada anak. Bagi warga Cianjur yang sudah bergabung, terima kasih. Dan nanti apabila di tengah-tengah podcast kita, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar ya. Baik, kita mulai saja. Pak Dokter, sampurasun, salam semua. Baik, Pak Dokter ini bernama Pak Dokter Muhammad Ivan Romli, spesialis anak. Pak Dokter ini adalah seorang anggota dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan Pak Dokter juga sebagai penanggung jawab program stunting untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Cianjur ya dok ya? Ya. Oke, baik warga Cianjur, kita mulai saja ya bersama Pak Dokter. Baik Pak Dokter, Pak Dokter kan sebagai dokter spesialis anak ya. Nah, Pak Dokter bisa nggak atau mau sharing kepada warga Cianjur apa itu tentang demam berdarah atau cara penanganannya atau apa gitu? Mangga silakan. Ya. Hari ini kita mau sharing tentang demam berdarah ya. Pertama, demam berdarah itu apa ya? Apa sih? Jadi demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue namanya. Virus dengue ini dia memang banyak penyebarannya, kasusnya itu banyak hingga jutaan setiap tahunnya, terutama di negara tropis dan subtropis. Seperti kita tahu, negara kita Indonesia ini negara tropis, berada di daerah khatulistiwa. Virus ini dia menyebar lewat gigitan nyamuk. Jadi kalau ada orang yang dia kena terinfeksi virus demam berdarah, kemudian ada nyamuk menggigit orang tersebut, nyamuknya kemudian terbang menggigit orang lain yang sehat, maka orang yang sehat itu bisa terinfeksi. Jadi demam berdarah ini kesimpulannya dia adalah penyakit virus yang disebarkan oleh nyamuk gitu. Jadi penyebabnya itu adalah itu ya, nyamuk ya. Nyamuk. Gitu. Oke. Baik dok. Nah, sebahaya apa sih DBD pada anak dok? DBD pada anak itu ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang bahaya, ada yang dia kritis, ada juga yang dia bisa dirawat di rumah. Nah, kalau yang bahaya pada anak itu biasanya DBD yang berat, sehingga dia menyebabkan anak itu jadi namanya shock. Shock itu jadi adanya kegagalan multi organ ya. Biasanya organ jantung, organ hati, organ paru-paru, seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan kematian kalau dia tidak ditangani dengan cepat, dengan baik, dan tidak didiagnosa dengan baik, seperti itu. Biasanya kalau pada anak ini kalau yang dia gejalanya nih, yang bahaya pada anak itu kalau dia sudah ada nyeri perut hebat, muntah-muntah hebat, kemudian dia anaknya tampak gelisah atau malah jadi sulit dibangunkan. Kemudian adanya seperti ininya ya, nama penyakitnya demam berdarah. Jadi kalau ada pada anak sudah ada tanda-tanda perdarahan, biasanya itu perdarahan di gusi, kemudian di hidung, muncul bintik-bintik merah di kulit. Nah, itu sudah termasuk bahaya gitu ya. Jadi segera harus dibawa ke rumah sakit lah ya. Jadi dok, bisa di ini nggak warga Cianjur atau para orang tua nih, misalkan anak saya demam. Nah Pak Dokter, demam keberapa sih yang bisa dikatakan itu demam berdarah? Oke. Demam berdarah ini dia demamnya dia berlangsung hanya 1 minggu sebetulnya ya. Dia itu penyakit yang seperti kebanyakan penyakit virus lain. Kalau demam berdarah ini dia akan sembuh sendiri sebetulnya dalam waktu 1 minggu. Hanya saja karakter demamnya ini yang menimbulkan gejala-gejala yang hebat, yang berat. Demamnya itu tinggi, dia terus-menerus dari pagi, siang, hingga malam dia akan terjadi demam yang tinggi terus-menerus, sehingga anak juga jadi merasa sakit, nyeri-nyeri sendi, nyeri kepala yang hebat, nyeri perut terutama seperti itu, sehingga anak jadi sulit untuk masuk makan dan minum. Itu yang biasanya yang ciri-ciri demam berdarah yang biasa pada anak itu. Jadi demam tinggi terus menerus, kemudian disertai dengan nyeri perut, nyeri sendi, nyeri kepala yang cukup hebat gitu. Baik, bagi ibu-ibu yang mempunyai anak ya dok ya,
misalkan yang di rumahnya demam atau nyeri-nyeri sendi kayak gitu ya, alangkah baiknya diperiksa dulu, barangkali nanti itu terkena DBD ya dok ya. Iya. Oke, baik dok, di sini kan yang demam berdarah itu nih identik dengan harus banyak cairan dok. Nah, bagi ibu-ibu atau yang punya anak di rumah, cairan apa sih yang khusus yang bisa mencegah atau menangani pasien anak DBD itu yang di rumah? Nah, jadi sebelum ke sana saya mau cerita dikit nih mengenai demam berdarah. Kenapa sih dia butuh banyak cairan ya? Jadi pada kasus infeksi demam berdarah itu virus itu akan menyebabkan pembuluh darah itu menjadi rusak sehingga bocor. Nah, jadinya cairan yang di dalam pembuluh darah ini banyak bocor keluar dari pembuluh darah. Jadi itulah makanya pengobatan yang utamanya adalah cairan. Prinsip pengobatan dari cairan ini pertama, kalau dia anaknya masih bisa minum, harus banyak minum. Cairannya tidak dibatasi sebetulnya jenisnya, apapun boleh. Mau dia dalam bentuk air putih, susu, jus, pada prinsipnya adalah cairan. Boleh sebanyak-banyaknya minum. Minum dengan dia kalau anak itu mungkin sekitar 100 cc per kilo ya per hari kalau kita hitung. Kalau beratnya di bawah 10 kilo. Jadi misal anaknya 10 kilo nih, dia harus minum 1 liter sehari itu minimal. Nah, kemudian selain itu juga supaya anaknya nyaman ya, supaya anaknya dia mau minum dengan baik, kita berikan juga obat pereda nyeri. Biasanya dalam bentuk paracetamol seperti itu. Jadi anaknya nyaman, bisa minum dengan baik. Insya Allah kalau seperti itu sih cairannya tercukupi dengan baik gitu. Jadi nggak ada pantangan minum apapun ya dok ya, yang penting minumnya harus banyak ya dok ya. Ya. Untuk makanan sendiri itu ada makanan spesial nggak yang supaya mencegah DBD atau untuk mengobati DBD di rumah untuk anak? Kalau makanan yang spesial, yang khusus sih tidak ya, tapi lebih baik kepada demam berdarah ini makan yang lunak-lunak dulu, kemudian yang mudah dicerna, yang tinggi kalori seperti roti atau biskuit, itu bagus, itu dia banyak kalorinya. Karena kalau anak dia demam tinggi, otomatis dia kalorinya banyak terbakar, berat badannya biasanya turun drastis gitu. Jadi yang mudah dicerna dulu seperti roti dan biskuit itu lebih baik. Kalau anaknya mau makan nasi, itu mungkin yang lunak dulu, bubur seperti itu. Oh baik, lagi Cianjur nih dari Pak Dokter ya, kalau misalkan anak kita lagi demam ya dok ya, atau lagi nyeri-nyeri sendi, itu jangan dulu makan nasi karena akan kepencernaannya dok ya. Baiknya yang lunak-lunak seperti bubur atau nasi pun boleh nggak dok? Boleh. Oh iya, jangan yang pedas-pedas dulu sih, jangan dong. Jangan yang pedas yang banyak berminyak seperti itu. Oh iya. Karena dia pembuluh darah yang rusak pada demam berdarah ini banyak juga tuh di saluran cerna. Jadi kalau yang kelihatan di kulit biasanya bintik-bintik merah. Nah, sementara di dalam saluran cerna juga ada tuh pembuluh darah kecil-kecil, bintik-bintik itu yang rusak. Jadi yang lunak akan lebih mudah dicerna pada keadaan sakit demam berdarah. Oh iya dok itu. Dok, ini misalkan nih para orang tua di rumah, Pak Dokter bisa memberikan informasi nggak bahwa orang tua tuh, oh ini DBD nih, oh ini demam biasa. Nah itu yang membedakan apa sih dok untuk orang tua gitu? Ya, kalau secara gejala ya, demam berdarah ini hampir mirip dengan gejala flu biasa sebetulnya ya, infeksi virus. Secara umum infeksi virus ini gejalanya mirip-mirip, demam tinggi, nyeri kepala, nyeri sendi. Hanya saja demam berdarah ini ada yang dikhususkan, yaitu adanya warning sign, jadi tanda bahayanya yang harus diketahui. Tadi muntah-muntah hebat, nyeri perut yang hebat, anaknya tampak gelisah, kemudian munculnya perdarahan di gusi ataupun hidung. Biasanya mimisan atau gusi berdarah, atau di bibirnya pecah-pecah sampai berdarah. Nah itu termasuk tanda yang spesial pada demam berdarah yang membedakan dengan infeksi virus yang lain. Kalau udah ada tanda itu langsung dibawa ke rumah sakit ya. Oh iya dok. Dok, ini kan warga Cianjur sekarang mungkin udah pada pintar ya dok ya. Nah untuk pemeriksaan lab sendiri yang menghaskan anak kita DBD itu apa aja dok? Ya, pada demam berdarah itu yang khas biasanya terjadi penurunan trombosit ya.
Jadi trombosit itu dia keping-keping darah yang dia kalau demam berdarah tadi sudah saya ceritakan ya, kalau dia pembuluh darahnya rusak sehingga keping darah, penggumpal darah itu dia bekerja untuk menutup pembuluh darah yang rusak. Jadi biasanya trombositnya turun. Nah, kalau kita periksa lab rutin tuh biasanya hemoglobin, hematokrit, leukosit dan trombosit, terutama kita lihat trombositnya yang turun. Namun pada demam berdarah yang berat itu harus dilihat juga namanya hematokritnya tuh. Kalau dia meningkat, tandanya hematokrit itu dia menandakan kekentalan darah. Jadi kalau dia hematokrit meningkat, darahnya semakin kental, tandanya terjadi kebocoran cairan tadi dari pembuluh darah yang cukup banyak. Nah, kalau dia meningkat lebih dari 20% tuh dari nilai normalnya, itu sudah termasuk yang harus dirawat. Gitu. Jadi terutama trombosit. Kemudian ada juga marker atau penanda khusus yang spesifik terhadap demam berdarah. Itu namanya NS1, NS1. NS1 itu bisa diperiksakan sejak hari pertama demam hingga hari keempat. Biasanya dia paling tinggi kadarnya di hari kedua, ketiga. Kemudian kalau sudah lewat hari keempat demam, hari keempat demam ya, pada hari kelima demam itu mulai muncul yang namanya IgG dan IgM anti dengue. Jadi antibodi yang terbentuk karena infeksi virus dengue itu mulai muncul hari kelima hingga ke-7, hari kelima dan seterusnya. Nah, itu bisa kita periksakan ya untuk mencari bukti adanya infeksi demam berdarah gitu. Tapi kalau yang umum dulu lebih baik yang diperiksakan itu darah rutin dulu ya. Kita harus waspada kalau terjadi penurunan trombosit, apalagi hematokrit yang meningkat. Itu sih yang harus diwaspadai. Oke, baik Pak Dokter. Nah Pak Dokter gini, sempat ada nih pasien anak yang diagnosanya DBD, terus anak itu sempat ditransfusi trombosit dok. Nah itu bagaimana dok itu? Untuk transfusi trombosit pada DBD sebetulnya dia tidak rutin dilakukan ya. Di trombosit yang turun itu biasanya dia, nah mungkin pernah dengar nih bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda di rumah, kalau demam berdarah itu ada karakter demamnya kayak pelana kuda. Jadi dia tinggi terus, nah pada hari keempat, 5, 6 itu biasanya mulai turun. Nah disitulah trombosit biasanya turun secara drastis. Penurunan trombosit ini tidak selalu harus dilakukan transfusi trombosit, tapi ada keadaan khusus, misalkan nilai trombositnya menurunnya sangat berat sampai hingga di bawah 10.000. Nah itu baru kita, kalau di bawah 10.000 itu baru kita ada indikasi untuk dilakukan transfusi trombosit. Tapi kalau belum sampai 10.000 atau belum ada tanda-tanda perdarahan hebat seperti misalkan dia muntah darah tuh karena perdarahannya hebat di saluran cerna, atau mungkin ada perdarahan di otak, biasanya kita belum melakukan transfusi trombosit, karena transfusi trombosit dia nanti bisa memicu respon imun yang lebih berat lagi kalau dia tidak dilakukan sesuai indikasi. Jadi biasanya yang ditransfusi trombosit itu tadi kalau trombositnya turun drastis sampai di bawah 10.000. Dok, yang misalkan pasien ini hari ini misalkan DBD, minggu depannya pulang. Nah, minggu berikutnya apakah bisa terkena lagi nggak pasien yang terkena DBD itu? Bisa ya. Nah, DBD ini dia ada 4 jenis virusnya. Jadi dia orang bisa kena DBD bisa sampai 4 kali nih kalau kena 4 jenis virus ini. Yang bahaya biasanya kalau kena DBD yang kedua nih. Jadi yang pertama itu kita kan belum punya antibodi ya, kekebalan tubuh. Jadi gejala yang ditimbulkan karena infeksinya itu biasanya tidak seberat yang kedua ketika kita sudah punya antibodi. Jadi antibodi terhadap virus DBD-nya gitu. Jadi harus waspada nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya sudah kena DBD itu jangan sampai kena yang kedua, apalagi ketiga, keempat. Bisa harus mulai pencegahan ya kan ya. Betul. Nah, pencegahan DBD itu sebetulnya yang mudah bisa dilakukan, simple dan tapi efektif nih. Yang pertama, kita harus mengendalikan populasi nyamuknya nih. Jadi kalau virusnya kita
virusnya sih nanti sembuh sendiri. Nah, kita bisa mengendalikan populasi nyamuknya pertama dengan 3M ya, gitu yang sudah dicanangkan pemerintah. Jadi Kalau sekarang jadi 4M, Dok. oh 4M Iya, 4 yang terbaru. Boleh, Dok, silakan. ya. Jadi kita harus mengubur benda-benda yang kira-kira bisa menampung genangan air seperti ban bekas, piring-piring plastik tuh yang biasanya berserakan. Kemudian yang satu menguras penampungan air yang tidak terpakai itu kita kuras dan kita tutup, harus menutup. Yang kedua, apabila ada tetangga nih yang terkena DBD atau mungkin anak kita terkena demam berdarah, itu kita harus lapor RT RW setempat supaya dilakukan fogging. Fogging itu untuk membunuh si nyamuknya. Kemudian bisa juga dengan menaburkan namanya bubuk abate. Bubuk abate bubuk abate dengan dosis yang kecil itu tidak berbahaya ya, ditaruh di bak mandi. Bahkan dia bisa untuk membunuh larva-larva dari nyamuk Aedes ini gitu larvanya. Nah, kemudian pemakaian lotion anti nyamuk. Nah, ini simple sebetulnya ya. Jadi kalau seperti repellent ya, ada yang disemprot sekarang ya, ada juga yang dioles. Itu penting tuh, sebenarnya simple sekali. Dengan kita memakai itu, nyamuk nggak akan menggigit kita karena dia nggak suka baunya gitu. Kemudian kalau harus di rumah atau berkegiatan terutama di daerah outdoor nih ya, yang banyak pohon itu, kalau bisa pakai baju yang lengan panjang, pakai kaos kaki, pakai celana panjang, dan harus waspada juga disemprot nih di rumah dengan anti nyamuk, terutama ketika nyamuk ini aktif itu pada saat senja dan juga dia fajar, jadi pagi hari dan sore hari biasanya dia nyamuknya lebih aktif. Jadi kalau malam nggak mau nyamuk keluar? Ada juga. Ada juga, cuman biasanya paling aktif itu pada subuh dan sore. Dan yang terakhir ini sudah ada vaksinnya. Vaksin demam berdarah ini sudah ada ya. Walaupun dia baru bisa diberikan pada usia 9 tahun ke atas. Dengan syarat sebelum pemberian itu dia harus dicek dulu antibodinya. Jadi dicek dulu IgG dan IgM tingginya, apabila dia positif baru boleh diberikan gitu. Kalau belumnya jangan gitu. Memang secara penelitian dia efektivitasnya belum begitu menggembirakan, tapi setidaknya bisa diberikan ya untuk mencegah demam berdarah yang lebih berat. Terima kasih Pak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan itu ya. Ada dari NAC.NAZT. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan pada bayinya, Dok? Boleh Pak Dokter. Secara langsung menular, mungkin pertanyaannya lebih ke menularnya lewat ASI, mungkin itu ya yang jadi pertanyaan. Tidak ya. Virus demam berdarah ini menularnya melalui gigitan nyamuk. Jadi kalau ibu menyusui dia terkena DBD, nah nanti menular ke bayinya tidak langsung dari ASI, mungkin dari nyamuknya. Nyamuk menggigit ibu tersebut, kemudian dia menggigit bayinya. Jadi tertularnya lewat nyamuk. Dia tidak menular selain dari gigitan nyamuk. Betul. Ini Dok ada lagi dari Adien.Agus. Sejauh mana keefektifan trombosit bagi pasien DBD, Dok? Hatur nuhun. Efektivitas trombosit ya, transfusi trombosit mungkin ya. Ini ya betul yang tadi itu. Yang tadi transfusi trombosit dia ada indikasinya. Jadi kalau trombositnya di bawah 10.000 karena kita untuk mencegah terjadi perdarahan yang lebih hebat lagi. Tapi kalau dia belum ada indikasi tadi, salah satunya dia di bawah 10.000 sih kita tidak melakukan transfusi trombosit, jadi tidak terlalu efektif ya. Ya. Dok, ada lagi nih dari TEK Ocha Eka. Selamat pagi dokter. Ya. Salam sehat. Izin bertanya, apakah konsumsi jambu biji, sari kurma dan sari beras angkat bisa menaikkan trombosit saat terkena DBD, Dok? Ya. Ini konsumsi jambu ya yang sering itu, yang sudah lama. Memang dia termasuk namanya fitofarmaka. Jadi obat-obatan yang herbal lah, istilahnya herbal. Memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi jambu ini bisa menaikkan jumlah trombosit. Jadi dikonsumsi saja.
Namun pada prinsipnya kan jambu, sari kurma dan itu adalah cairan sebetulnya itu ya. Jadi dikonsumsi tidak apa-apa, boleh. Dan ada penelitian yang bilang dia menaikkan trombosit, boleh. Jadi pada prinsipnya karena dia cairan boleh. Oke, baik dok. Ini ada lagi dok dari Kang Slamet Yoga Suara ya. Izin bertanya dok, mohon penjelasan gambaran grafik pelana kuda dan tingkat usia terhadap ancaman kematian. Oke, yang grafik pelana kuda itu, jadi kalau demam itu dia misalnya ini hari 1, 2, 3 dia langsung tinggi. Nah pelana kuda itu dia ada seperti pelananya. Jadi demamnya itu turun, dia habisnya hari keempat, 5, 6 hingga 7 dia turun. Nah justru ketika turun itulah yang bahaya karena trombosit sedang drop-dropnya gitu. Jadi masa kritis ya. Sebetulnya itu ketika dia terkonfirmasi DBD, namun demamnya turun, kita harus waspada justru itu. Kemudian tadi apa yang satu lagi ya? Yang mana? Oh, tingkat usia ancaman kematian. Oke. Jadi kalau pada anak ini ada faktor resiko yang bisa menyebabkan DBD menjadi lebih berat. Yang pertama kalau dia mengenai anak usia di bawah 1 tahun. Yang kedua kalau anaknya obes, jadi anak yang kelebihan berat badan. Kenapa tuh yang kelebihan berat badan dia lebih bahaya? Karena dengan berat badan yang lebih, otomatis pembuluh darahnya akan lebih banyak di daerah lemak. Jadi kebocoran yang terjadi akan lebih berat daripada yang tidak obes. Kemudian yang ketiga, kalau dia orang yang biasanya sering mengkonsumsi obat-obatan steroid atau non-steroid, obat anti nyeri yang non-steroid, karena itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Kemudian yang keempat itu kalau dia yang punya penyakit bawaan ya, jadi misal dia punya diabetes, punya penyakit jantung bawaan, nah itu tentunya resikonya lebih berat. Oh ya seperti itu ya dok ya. Oke baik dok, di sini ada yang komentar dok, Pak Dokter Sanjaya Sani, Pak Dokter Sani ya dok ya. Iya Pak. Salam somnya dok. Iya. Mohon bertanya dok, kapan seorang pasien DBD membutuhkan transfusi darah? Oke, kalau transfusi darah. Terima kasih Pak Dokter Sani. Dokter Sani ya. Transfusi darah pada DBD itu terkait dengan perjalanan penyakitnya ya, dia jadi pembuluh darahnya rusak sehingga dia banyak terjadi perdarahan. Jadi kalau dia terjadi perdarahan yang cukup berat hingga dia hemoglobinnya turun biasanya di bawah 8 ya. Biasanya di bawah 8 itu kita transfusi untuk mencapai tingkat optimal itu di atas 10. Kenapa kita butuh transfusi? Karena pada saat demam itu metabolisme kan bekerja lebih berat ya. Jadi metabolisme itu ditingkatkan untuk membuat suhu tubuh kita meningkat. Itu mekanismenya demam. Ketika metabolisme meningkat itu kebutuhan oksigen juga meningkat. Nah, oksigen itu kan dia dikirim ke seluruh tubuhnya oleh darah. Jadi kalau dia perdarahan hebat hingga HB di bawah 8 itu kita transfusi untuk lebih optimal ya nanti pengiriman oksigennya itu sih. Jadi untuk pasien DBD itu double ya dok ya, dari HB-nya, dari trombositnya dok ya. Iya, kemudian satu lagi transfusi darah juga kalau DBD yang berat. Jadi DBD yang pada keadaan shock, DBD yang kritis itu ketika hematokritnya sangat tinggi, kemudian datang ke rumah sakit, kita berikan cairan dengan jumlah yang banyak ya, tata laksana awal. Setelah itu kita periksa, ternyata trombositnya turun secara cepat. Berarti di situ ada perdarahan. Nah itu sudah indikasi untuk kita transfusi sel darah merah. Gitu. Oke baik dok. Ada lagi nggak di kolom komentar yang mungkin bertanya atau apa? Oke Pak Dokter, mungkin punya tips untuk pencegahan yang lebih spesifik kepada bunda dan ayah yang lagi nonton mungkin? Ya, pencegahan yang simple ya yang bisa dilakukan untuk ayah bunda. Pertama kalau ada bayi di rumah nih, terutama di bawah 1 tahun karena dia resikonya tinggi kalau kena DBD. Kalau ada bayi itu tidurnya dikasih kelambu. Nah, kayak apa ya? Kayak tudung kelambu gitu kan ada yang dari kain itu dok ya? Yang itu. Kemudian dioles secara rutin nih. Kalau bisa sih sampai dia dewasa juga itu dibiasakan memakai lotion anti nyamuk karena daerah Indonesia ini nyamuk ada di mana-mana ya, daerah tropis. Kemudian juga tadi jangan ada genangan air. Kalau ada bak mandi itu ditutup.
kalau ada genangan air yang bisa menyebabkan genangan air, dibersihkan. Yang paling simpel sih itu ya, yang bisa dilakukan di rumah. Oke, baik dok. Kita masuk ke kolom komentar lagi. Ada Pak Harun Wahyudi dok. Salam someah dok. Ya. Pada DBD terjadi kerusakan pembuluh darah sehingga terjadi kebocoran. Bagaimana untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pembuluh darah? Oke, kalau mengurangi kerusakan pembuluh darah itu kita sulit ya. Jadi kalau memang perjalanan virus demam berdarah itu seperti itu perjalanannya. Virus itu tidak ada obatnya. Jadi yang kita obati selama DBD itu adalah gejalanya, dan kalau dia gejalanya berat kita tangani. Jadi kerusakan pembuluh darah itu beda-beda memang setiap orangnya. Itulah uniknya manusia, betul. Ada orang yang dia terkena demam berdarah dia berat, ada yang tidak. Itulah bedanya setiap orang itu. Jadi sebetulnya tidak bisa dicegah kerusakan pembuluh darah ini, pasti terjadi pada demam berdarah. Namun untuk mencegahnya tadi kita mencegah penularan demam berdarah itu tadi yang bisa kita cegah ya. Betul. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Ada dari Emrej Paz. Dok, apakah rata-rata anak yang mengalami DBD pasti diawali dengan kejang, dan tindakan pertama yang dilakukan saat di rumah harus seperti apa? Salam somea. Oke. Untuk ini kejang ini biasanya pada anak demam berdarah itu terkait dengan demamnya. Jadi kejang demam pada anak. Untuk tata laksananya, apabila anak ada demam tinggi kemudian kejang terkait apapun ya penyakitnya, DBD atau bukan, itu pertama kita jangan panik. Jadi kalau anak kejang itu kita letakkan di tempat yang aman, di tempat yang datar, misalkan di kasur atau di lantai yang tidak keras ya, sehingga setidaknya selama kejang itu dia terhindar dari bahaya-bahaya yang lain. Kemudian kita longgarkan pakaiannya. Kalau dia pakai baju yang kancing dibuka, dilonggarin celananya. Kalau ada kalung atau apa itu dilepas dulu. Kaos kaki dibuka ya. Iya seperti itu ya. Kemudian kalau bapak dan ibu ini sudah punya obat kejang yang biasa dimasukkan lewat bubur, nah itu ada ya, boleh itu dimasukkan ke bubur, kemudian dikepit dulu buburnya itu selama 1 menit. Biasanya kejang langsung berhenti. Tapi setelah itu tetap langsung dibawa ke fasilitas kesehatan karena ada kemungkinan kejang berulang selama demamnya masih belum terkendali. Gitu. Betul. Baik, masih ada lagi dok ya di sini dari Yogi_Adita. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, untuk pertolongan pertama bagi balita jika terjadi demam harus bagaimana dok? Oke, terima kasih. Bila terjadi demam pada balita, pertama kita harus coba turunkan suhunya ya. Berikan obat anti demam, paracetamol, itu yang paling mudah ditemui. Yang kedua, bisa kita pakaikan pakaian yang tipis supaya suhu panas itu lebih mudah turun. Yang ketiga, bisa kita bantu dengan kompres. Kompres itu dengan menggunakan air yang hangat ya, jangan air yang dingin. Jadi air yang hangat, suam-suam kuku, betul, yang mirip dengan suhu tubuh kita gitu, suhu tubuh normal. Kenapa jangan air yang dingin? Karena gini, kalau kita kasih air yang dingin, nanti tubuh kita menyangka kita itu ada di lingkungan yang dingin, sehingga akan meningkatkan suhu tubuh kita, justru demamnya makin tinggi. Jadi kompres dengan air yang hangat itu cukup membantu sebetulnya menurunkan suhu tubuh dengan cepat. Oke, dok, masih ada nih dari Shirley_CI. Nah, ini bagus sekali dok. Nah dokter, anak saya pernah mengalami DSS sampai nggak sadar selama 6 hari dok. Apa sih bedanya DSS sama DBD dok? Oke. Ya, DSS itu adalah demam berdarah yang berat, yang kritis tadi. Jadi kalau DBD itu adalah demam berdarah denggi. Kalau DSS adalah dengue shock syndrome. Jadi adanya gejala-gejala, sindrom itu gejala, kumpulan gejala. Gejala shock itu adalah kegagalan multi organ. Jadi dia biasanya terjadi peningkatan enzim hati, kemudian juga kegagalan fungsi jantung untuk mensirkulasikan darah, hingga penurunan kesadaran karena terjadi perdarahan di otak. Itu yang terjadi mungkin yang tadi dirawat sampai 6 hari biasanya pada DSS itu ya.
Jadi dia ada kegagalan multi organ, demam berdarah yang kritis itu. Di bedanya itu kalau DSS dan DBD. Oh, ya betul. Oke nih, ada dari One Day XNS ya dok. Sukses dan selamat bergabung Pak Dokter Ipan di RSUD Cianjur. Oke. Baik dok. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan informasi yang informatif bagi warga Cianjur atau ayah bunda yang sudah bergabung di live IG-nya RSUD Cianjur. Kayaknya kebersamaan kita akan berakhir dok ya. Ya, terima kasih tadi Pak Dokter sudah memberikan tips juga untuk ayah bunda di rumah ya, cara pencegahannya atau apa itu DBD ya dok ya. Baik bagi warga Cianjur, jangan lupa tonton terus IG live-nya RSUD Cianjur. Kemudian jangan lupa follow Instagramnya ya, dan nanti juga akan ditayangkan di YouTube-nya RSUD Cianjur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik dok, kita tutup saja ya podcast kita hari ini. Terima kasih warga Cianjur yang sudah bergabung. Sampai ketemu nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.